Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang siswa-siswi sadayana? Alhamdulillah, mugia urang sadaya tetep dina kaayaan sehat walafiat. Baik, bertemu lagi dengan saya Bu Elis pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Nah, di video pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membahas mengenai deskripsi kampung adat Sunda. Untuk lebih jelasnya lagi, kita simak slide selanjutnya. Mengenai deskripsi kampung adat Sunda, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai apa itu deskripsi dan apa itu kampung adat. Nah, di sini sudah ada nih pengertiannya mengenai karangan deskripsi. Karangan deskripsi nya eta karangan anu ngagambarkeun atawa ngajelaskeun hiji hal. Artinya, karangan deskripsi merupakan karangan yang menggambarkan dan menjelaskan sesuatu. Kemudian, kampung adat. Kampung adat nyaeta hiji kampung atawa wilayah anu dieusi ku masyarakat anu masih nyekel pageuh kana adat istiadat karuhun. Artinya, kampung adat yaitu kampung atau wilayah yang diisi oleh masyarakat di mana masyarakat tersebut masih memegang teguh pada adat istiadat nenek moyangnya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, ini merupakan contoh teks deskripsi kampung adat Sunda. Kampung adat Sunda itu banyak ya, dan ini merupakan teks deskripsi mengenai kampung naga, yaitu kampung adat yang berada di Tasikmalaya. Ini minggu lalu sudah kita bahas ya di Zoom. Jadi kalian pasti sudah paham mengenai isi deskripsi kampung naga ini. Kita lanjut. Anak-anak, di sini sudah ada 2 potret keadaan di Kampung Naga. Dari kedua potret tersebut, kita bisa melihat bahwa dari segi arsitekturnya, Kampung Naga itu masih menggunakan rumah panggung. Rumah panggung itu rumah yang ada kolongnya. Nah, untuk bangunan atap, di Kampung Naga itu semua bangunan atapnya berbentuk julang ngapak yang terbuat dari injuk, erih, atau kirai. Untuk pengisi kampungnya ada rumah, yaitu rumah-rumah warga. Kemudian ada bumi ageng, yaitu tempat menyimpan barang-barang pusaka. Kemudian ada balai patemon atau balai pertemuan. Itu merupakan tempat untuk mengadakan perkumpulan warga atau menerima tamu. Dan di sana juga ada masjid, yaitu tempat untuk beribadah warga tersebut atau juga untuk mengadakan upacara keagamaan. Anak-anak, selain Kampung Naga, ada juga kampung adat Sunda yang sangat terkenal dan tentunya tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Kampung Baduy. Kampung Baduy terletak di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dari segi arsitekturnya, Kampung Baduy ini masih menggunakan rumah panggung. Kemudian dari bagian-bagian rumahnya ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada sosoro atau ruang depan, itu digunakan untuk tempat menerima tamu. Kemudian ada tepas.
yaitu ruang tengah. Biasanya digunakan untuk bersantai atau beristirahat atau tidur ya. Kemudian yang ketiga ada ipah, yaitu ruang bagian belakang. Itu biasanya digunakan sebagai dapur untuk memasak. Nah, berbeda dari kampung adat yang lainnya, kampung Baduy ini masih menganut agama Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur dan bersatu dengan alam yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Jadi untuk agama Sunda Wiwitan ini sinkretis atau perpaduan antara agama Islam dan Hindu. Kemudian ada kampung adat Sunda yang namanya Kampung Mahmud. Awas ya, bukan Mamah Muda, tapi ini memang benar namanya Kampung Mahmud. Kampung Mahmud terletak di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Yang menjadi ciri khas dari kampung ini, yang pertama, di kampung ini ada makam atau makom Mahmud. Makam Mahmud, yaitu Eyang Abdul Manaf atau yang biasa disebut Eyang Sembah Dalem Mahmud. Nah, beliau merupakan pendiri Kampung Mahmud. Dan beliau itu dipercaya sebagai keturunan Wali Cirebon. Dan dipercaya juga sebagai keturunan Sultan Mataram pada abad ke-15 Masehi. Kemudian yang menjadi ciri khas di Kampung Mahmud itu, sebagian besar bangunan rumah warganya terbuat dari bambu dan bentuknya masih berupa rumah panggung. Dan selanjutnya masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat warisan setempat. Bahkan ada larangan di Kampung Mahmud itu tidak boleh memelihara hewan kambing dan angsa. Seperti itu. Anak-anak, ada juga kampung adat Sunda yang namanya Kampung Pulo. Kampung Pulo itu terletak di Desa Cangkuang, Kampung Cijakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Nah, kita bisa lihat dari potret-potretnya bahwa di sana terdapat candinya. Candinya namanya Candi Cangkuang. Kemudian kita lihat dari bentuk bangunan masjidnya itu masih tradisional sekali. Dan ada juga rumah warga ya, rumah adat Kampung Pulo-nya. Nah, untuk Kampung Pulo ini hanya diisi oleh 6 bangunan rumah dan 1 masjid. Tidak boleh lebih. Anak-anak, jika kita membahas satu persatu mengenai kampung adat Sunda, itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya. Maka dari itu, kita secara garis besarnya saja untuk mengetahui bahwa kampung adat Sunda itu sangat banyak. Nah, di sini juga ada di Sukabumi, ada kampung adat yang namanya Kampung Ciptagelar. Kemudian ada Kampung Cirende yang terletak di Cimahi Selatan. Nah, yang menjadi uniknya di Kampung Cirende itu, yang menjadi makanan pokoknya adalah singkong atau bahasa Sundanya sampe. Jadi berbeda ya dengan kita yang makanan pokoknya adalah nasi. Selanjutnya ada Kampung Kuta yang terletak di Kabupaten Ciamis. Kemudian ada Kampung Cikondang yang terletak di Kabupaten Bandung. Dan ada Kampung Arjasari yang sama masih terletak di Kabupaten Bandung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Wangun Suhunan.
atau bentuk bangunan atau atap. Jadi ada beberapa istilah bentuk bangunan atau atap dalam bahasa Sunda. Yang pertama ada julangapak. Kita bisa lihat pada gambar bahwa julangapak ini memiliki posisi atap rumah yang cenderung melebar pada bagian sisi kanan dan kiri, layaknya burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Kemudian ada badak heai. Nah, untuk badak heai ini artinya bentuk bangunannya menyerupai seperti badak yang sedang menguap, yakni terbagi atas dua atap, yaitu atap besar dan kecil. Atap besar dibangun pada rumah bagian belakang, sementara atap kecil pada rumah bagian depan. Saat dilihat dari kejauhan, bentuk atapnya seperti bertingkat. Dan ada juga bentuk limasan, yaitu atap rumah yang berbentuk seperti piramid. Kemudian bentuk bangunan jogo anjing atau tagok anjing. Nah, tagok anjing ini memiliki makna yang berarti anjing duduk, di mana desain atapnya itu berbentuk segitiga dengan atap lain yang posisinya menghadap ke arah depan. Jadi jika dilihat dari kejauhan, bentuknya seperti anjing yang sedang duduk. Kemudian ada jolopong. Jolopong itu artinya bangunan rumahnya atau suhunannya itu ngajolopong, memanjang gitu. Makanya disebut suhunan panjang atau gagajahan. Kemudian ada parahu kumereb. Nah, di sini potongan atap rumahnya itu seperti perahu yang sedang terbalik. Kemudian untuk bahan atapnya itu ada hateup ijuk atau injuk. Kemudian ada hateup eurih, yaitu dari alang-alang. Nah, kemudian ada hateup kirai atau namanya rumbia. Selanjutnya ada nama bangunan dan fungsinya. Ada balandongan, balai desa, bedeng, gardu, dan lain sebagainya. Kalian bisa pahami ini terlebih dahulu. Selanjutnya ada juga nama kandang hewan peliharaan. Yang pertama ada gedogan. Gedogan itu kandang kuda ya, biasanya disebut istal. Kemudian karamba, tempat memelihara ikan tawar di sungai. Ada karapyak, yaitu kandang untuk hewan kerbau atau sapi. Kemudian ada kurung manuk, tempat untuk hewan manuk. Kemudian manuk itu burung ya. Kemudian pagupon, yaitu kandang untuk merpati, dan paranje itu kandang untuk ayam atau domba. Baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.